Ya, cooking with attitude. Oke. Ya, jangan lupa, karena yang namanya kita tidak bisa masak, kita tidak bisa plating, itu kita masih bisa belajar. Tapi kalau attitude, karakter itu tidak bisa dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini episode yang kelima nih. Kita tentang podcast kaleng-kaleng tapi isi biskuit bukan isi rengginang. Kita ketemu lagi yaitu dengan Chef Hendro Purwanto, adalah ketua ICA Solo Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, kita akan ngulik tentang apa ya? Sejarahnya Chef Hendro. Kenapa jadi seorang chef? Mungkin bisa perkenalkan dulu Chef Hendro. Oke, ya, saya Hendro Purwanto ya, untuk menjadi ketua ICA Jawa Tengah ya. Oke, terus sejarahnya nih Chef Hendro, kenapa sih kok pengen jadi chef gitu? Apa emang ada cita-cita apa gimana Chef Hendro? Sebenarnya ini diawali dari hobi ya. Jadi waktu dulu tuh SD ya, ini sama teman-teman cowok itu satu sering ya, namanya kalau di rumah mungkin kalau orang Jawa bilang masak-masakan ya, atau pasaran ya. Itu dari dulu kecil teman-teman SD ya. Tapi saya nggak keblasuk jadi, maaf, dalam tanda kutip ngondek gitu ya. Oh enggak, jangan sampai ya. Jadi dulu tuh kalau dulu orang dulu anak kecil di tahun 80-an 70-an itu kan biasanya suka yang namanya pasaran seperti itu ya. Nah, itu kita suka ini mengambil bahan-bahan atau bumbu masak ya. Kemudian kita ngumpul, kita masak bareng. Nah, diawali itu dari SD itu ya Chef Hendro? Iya, masih SD sama teman-teman SD. SD itu udah punya talenta masak-masakan ya, padahal belum beneran gitu. Iya, yang itu tadi yang dikatakan kita pasaran tadi. Ya, sama anak-anak seusia cowok maupun cewek ya. Jadi kita cuma di sini yang jadi untuk menjadi seorang tukang masak cuma saya sendiri. Wih, malah malah teman-teman ceweknya yang nggak ada. Nah, awal karir Mas Chef Hendro itu gimana? Jadi awal kemarin ya, saya ngambil sekolah ya, perhotelan. Kemudian sebenarnya dari orang tua itu kita mendapat tentangan ya, tidak dibolehkan kalau kenapa cowok, tidak dibolehkan Chef Hendro? Anggapan orang dulu ya. Yang pertama, kalau cowok atau wong lanang itu di dapur itu hal yang tabu ya. Hal yang tabu, tukang masak gitu ya. Tukang masak ya. Terus kemudian masa depan suram. Nah, nanti kalau kita coba pekerjaannya tukang masak aja, istri anak kita mau dihidupi pakai apa? Nah, itu anggapan orang tua dulu. Ya. Seperti itu. Masa depan suram karena ngapain jadi tukang masak? Padahal zaman itu mungkin anggapan pada zaman itu tukang masak itu dia belum sepopuler sekarang ya. Sepopuler sekarang, dia tidak punya masa depan, mungkin ya anggapan orang dulu. Oh gitu. Terus akhirnya Chef Hendro gimana nih? Nah, dengan tantangan dengan tantangan itu otomatis bisa mungkin saya harus bisa membuktikan ya. Membuktikan ke orang tua ya. Ya, otomatis kita harus bekerja keras. Kita di sini untuk membuktikan bahwa seorang tukang masak atau sekarang bahasa kerennya chef itu madesu, itu tidak benar ya. Jadi kita bekerja keras untuk membuktikan alibi seperti itu. Nah, saya awali saya menjadi cook helper itu di Hotel Sahid Jaya. Enggak, nih yang saya tanyakan. Iya. Chef Hendro SMA-nya apa?
Saya SMA-nya itu IPS. IPS. Sebenarnya ada nggak cita-cita sebelum jadi tukang masak nih saya Mendro? Apakah emang dari dulu cita-citanya apa yang lain? Sebelum jadi tukang masak, kebetulan saya ngambil IPS di SMA. Itu nilai antropologi saya itu bagus. Nah, gitu. saya pengen cita-cita itu menjadi seorang antropolog. Antropologi apa saya Mendro? Ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang pendekatan sejarah ya. Oh, sejarah ya, gitu. Antropolog. Itu rencana pertama. Tapi ketika waktu itu ya secara tidak langsung ya, saya itu baca di tabloid. Di tabloid, berawal dari tabloid itu? Ya, dari tabloid itu saya itu membaca seorang karir seorang chef ya. Dia pakai baju putih, pakai topi tinggi, itu saya tertarik. Gimana? Itu tertariknya kenapa? Apa juga? Pertama apa ternyata ya? Seorang chef itu meskipun dia di dapur, tapi dia berseragam putih bersih ya. Jadi dalam anggapan saya ternyata chef itu harus profesional ya, meskipun kita berkecimpung dengan bumbu dan bahan yang lainnya, tapi di dalam seorang chef itu tetap harus menjaga kebersihan. Kebersihan, oke. Berawal dari majalah. Iya, dari Terus majalah. Akhirnya kemudian saya lulus SMA, saya sempat sebenarnya disuruh meneruskan usaha dari orang tua ya. Waktu itu mebel rotan. Mebel rotan, di tempat saya Mendro ya, itu di Trangsan, ya itu kan daerah industri rotan. Nah, saya sempat lulus dari SMA itu istirahat kurang lebih sekitar 3 tahun. Istirahat 3 tahun? Ya, jadi saya mengikuti untuk meneruskan bisnis rotan, ya, orang bisnis tua. Rotan, ya. Tapi dalam hati kecil saya, ini bukan fashion saya. Oh, ya. Masih terbayang dengan itu. Nah, kemudian saya mendaftar ke ini D3 perhotelan ya. Akademi gitu. Perhotelan. Saya ngawali ngambil di situ. Jadi saya langsung bilang sama orang tua ya, kita harus konsekuen dengan apa yang saya pilih ya. Jadi dan saya juga akan membuktikan bahwa anggapan seorang tukang masak ya itu bisa menghidupi ya, bisa menghidupi keluarga. Oke. Seperti itu. Setelah itu dari kuliah itu ya, terus pertama kerja nih saya Mendro. Waktu itu kuliah kan dulu itu sering ya, namanya kita anak kuliah itu suka kalau ada event-event di hotel ya, kita jadi daily part-time daily worker. Nah, waktu itu di Novotel saya pertama kali saya menjadi seorang steward, tukang cuci piring. Oh, tadi tukang cuci piring dulu. Ya, berawal ya dari tukang cuci piring ya. Basic jadi tukang masak lah, harus tukang masak. Jadi kita bisa mengenal semua peralatan yang ada di dapur. Saya mengawali memang di situ keras karena itu ya kita 8 jam harus berdiri. Waktu itu ada wedding sekitar 2000, kita mencuci piring dan sebagainya itu sebanyak itu. Tapi kita semangat karena apa, itu sudah menjadi pilihan hidup saya. Nah, berawal dari seorang tukang cuci piring. Oke. Terus setelah itu baru daily. Lalu itu kita daily, terus kemudian ya ada lowongan cook helper. Cook helper pertama kali itu saya di Sahid Jaya. Sahid Jaya Solo ya? Iya, Sahid Jaya Solo. Itu tahun berapa saya Mendro? Itu kurang lebih kalau seingat saya tahun 2002. 2002. Iya. Oh, 2002 berarti udah 18 setelah tahun. Bom Bali. Setelah Bom Bali? Iya. 2002. Jadi kurang lebih sekarang udah 18 tahun yang 18 lalu. tahun itu baru cook helper apa cook itu saya Mendro? Waktu itu saya cook helper. Cook helper. Iya. Oke, dari cook helper terus kemudian saya pindah ke hotel ya, ke Sahid Kusuma. Sahid itu Kusuma. masih satu grup dengan Sahid Jaya. Sahid ya. Nah, itu waktu itu juga cook. Kemudian di situ saya kurang lebih 3 tahun, kemudian saya pindah ke Salatiga. Ke Salatiga di mana saya Mendro? Di Leberingin Hotel. Itu posisi waktu itu demi chef. Demi chef. Iya. Setelah demi chef nih. Nah, dari apa Beringin? Dari Beringin kemudian saya pindah ke Rumah Turi yang ada di Solo. Ya. Rumah Turi? Pernah di Rumah Turi juga? Pernah di Rumah Turi. Cuma di Rumah Turi selama 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu aja. Kenapa saya kerja cuma 1 minggu? Jadi saya cuma 1 minggu di situ. Sebenarnya posisi sudah lumayan ya. Kita menjadi orang nomor 2 di dapur ya, jadi saus chef. Kebetulan di situ saya ada tawaran dari Danat Hadi, karena Danat Hadi kan pengen melebarkan sayap untuk dunia kuliner. Membuka sebuah restoran heritage ya, Soga Resto. Nah, saya pindah ke situ untuk awal karir. Berarti kan kalau dari dunia hotel ke restoran
ini tantangannya agak berat nih Chef Hendro. Iya, berat. Karena apa? Kita harus jualan makanan nih, Bener. nggak jualan kamar ya. Kamar ya. Karena Tip-tipnya itu gimana Chef Hendro jadi untuk revenue memang jadi kita dituntut di situ kita tetap ada pressure ya, karena kita orang dapur, karena beda dengan hotel. Kalau hotel itu revenue kan bisa diambil dari kamar, dari gitu. beberapa ya, dari kamar, dari sama-sama. laundry dan sebagainya. Tapi ketika kita di restoran, revenue yang anu adalah di makanan. Nah, itu kita harus bekerja keras ya. Bagaimana produk-produk kita itu bisa laku di jalan, di pasaran. Nah, itu sebuah tantangan juga buat saya. Oke. Jadi kalau di restoran itu harus apa? Chef Hendro harus Iya, ide kreatifnya harus kreatif, kita dalam apa membuat gimana? menu, kemudian presentasi menu itu harus bisa ya, istilahnya makanan-makanan itu harus kreatif ya, kita harus update untuk menu. Oke. Dan akhirnya sampai Ya, kemudian di situ di Soga ya, di Soga saya cukup lama, kurang lebih hampir 9 tahun. wah Ya. 9 tahun itu Dan di bukan situ, waktu yang nah, di situ saya juga mulai belajar berorganisasi kuliner ya. Waktu itu saya bergabung dengan Indonesia Chef Association. Dan di situ saya banyak temen ya, istilahnya temen seprofesi ya. Di situ saya dapat pelajaran yang banyak gitu. ya. Akhirnya sekarang ngajar ya Chef Hendro ya, terakhir jadi ini ngajar. sekarang Posisi untuk posisi terakhir ini saya lebih fokus ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Iya. Oke. Ya, ini tip-tip untuk para junior Chef Hendro untuk yang ingin menjadi seorang chef. Iya. Itu gimana? Oke, tip untuk menjadi seorang chef ya, yang pertama kita harus senantiasa belajar dimanapun tempat, rendah hati ya. Terkadang sekarang itu anak-anak yang sekarang ya, kita baru menjadi seorang cook helper dan sebagainya itu sudah tinggi ya, jangan sampai situ. Kemudian kita selalu mencoba berkreasi Oke. ya, dengan menu-menu yang sekarang baru ketren ya di dunia kuliner, karena dunia kuliner itu setiap tahun pasti ya akan berkembang ya. Nah, kemudian selalu menjaga attitude ya. Cool chef ya, cooking with attitude. Oke. Ya, jangan lupa, karena yang namanya kita tidak bisa masak, kita tidak bisa plating, itu kita masih bisa belajar. Tapi kalau attitude, karakter itu tidak bisa dirubah. Oh gitu ya Chef ya, iya. tipnya gitu. Iya. Berarti kita nggak dalam artian ya untuk junior nggak usah baperan ya. Iya, nah itu nggak boleh namanya kita baperan ya. Karena di dunia kitchen kalau kita pengen berhasil, kita jangan baperan. Oke. Iya. Ntar bersambung Chef Hendro tentang organisasi ini yang dipimpin Chef Hendro. Oke. Iya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Tadi udah cerita tentang review Chef Hendro. Nah, sekarang kita bicara tentang organisasi. Oke. Seberapa pentingkah organisasi chef untuk Chef Hendro, teman-teman? Ya, kalau buat saya pribadi itu penting ya, organisasi kuliner, karena sebagai wadah atau sebagai ajang dari profesi seorang juru masak atau chef, itu penting kita untuk berbagi ya, di situ berbagi cerita maupun berbagi pengalaman dan ilmu. Itu Chef Andri. Oke. Ini sekarang nih ada banyak nih organisasi chef-chef. Iya. Pendapat Chef Hendro gimana dengan banyaknya organisasi chef di Indonesia? Iya. Seharusnya memang di sini sekarang dengan banyaknya ya profesi chef ini ya, ini banyak sekali organisasi yang tumbuh bagi jamur di musim cendawan ya, cendawan di musim ini ya, hujan ya. Nah, ini banyak sekali. Cuma di sini kita harus jeli ya tentang organisasi. Terkadang organisasi itu cuma seumur jagung, banyak sekali ya mereka didirikan, tapi dengan waktu yang berjalan begitu cepat sudah bubar ya. Nah, kita harus jeli dengan organisasi, kita lihat dulu visi dan misinya dari organisasi tersebut ya. Nah, di sini saya berawal organisasi waktu dulu itu kita mendirikan ya organisasi untuk kuliner pertama kali, yaitu FBA ya. Kebetulan di sini juga ada untuk Solo ya. Iya, ada Pak Yusi ya, oke. ketua pertama kali FBA ya. Oke, Chef Yusi. Dulu di situ selain ada chef, ada juga FBM ya. Jadi kita masih ada dua untuk keanggotaan, khususnya untuk chef dan FBM.
Nah itu pertama kali dibentuk sama Pak Yusi waktu itu masih di Best Western Solo ya. Kita bikin, kemudian melebur ke ICA atau Indonesia Chef Association. Oke. Berarti dampaknya pengaruh ya? Iya. Organisasi. Pengaruh. Oke, terima kasih Chef Hendro atas ulasannya tentang organisasi Indonesia Chef Association. Sukses selalu Chef Hendro. Ya, amin. Amin.